Biaya mendepak keluarga Glazer dari Manchester United 80 triliun rupiah. Fans Manchester United turun tangan untuk mendesak keluarga Glazer agar segera cabut dari Old Trafford. Namun tidak mudah untuk melihat pengusaha asal Amerika Serikat itu melepas saham mayoritas klub. Seperti yang diketahui, fans Manchester United berkumpul dan melakukan aksi unjuk rasa di sekitaran Old Trafford. Kegiatan tersebut dilakukan beberapa jam sebelum The Red Devils bertanding melawan Liverpool dalam ajang Premier League. Aksi unjuk rasa tersebut tidak berhenti di sekitar pekarangan Old Trafford. Mereka sampai memaksa masuk ke dalam stadion hanya untuk menyuarakan kekesalannya terhadap pemilik yang sekarang, keluarga Glazer. Amarah fans The Red Devils terhadap keluarga Glazer sudah menumpuk. Mereka kesal dengan kebijakan transfer klub pada beberapa tahun terakhir, dan partisipasi Manchester United di ajang European Super League kian mematik api amarah itu. Fans Manchester United berharap keluarga Glazer segera meninggalkan Old Trafford. Namun perlu diketahui kalau proses pergantian pemilik tidaklah mudah untuk dilakukan. Harus ada pihak lain yang membeli saham mayoritas klub dari mereka. Pakar finansial sepak bola Kieran Maguire menjelaskan biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pembeli Manchester United untuk menggeser keluarga Glazer. Pada mulanya ia menyebutkan angka 3 miliar pounds atau setara dengan 60 triliun rupiah. Pada saat ini, saham klub bernilai 2,1 miliar pounds. Siapapun yang ingin mengambil alih klub harus membayar mahal untuk membujuk keluarga Glazer menjual, tulis Maguire di kolom khusus The Times. Jadi secara realistisnya, tawaran 3 miliar pounds akan diperlukan hingga mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Lanjut Maguire. Lewat surat terbuka, supporter Manchester United minta Glazer penuhi 4 tuntutan ini. Kelompok supporter Manchester United yang tergabung dalam The Manchester United Supporter Trust telah menghubungi keluarga Glazer setelah demonstrasi di Old Trafford pada Minggu 2 Mei 2021. Mereka menulis surat terbuka kepada co-chairman Joel Glazer dan menguraikan tuntutan mereka serta menyerukan agar para penggemar diberi suara yang lebih besar dalam menjalankan klub. Mas menyusun 4 poin dengan surat terbuka itu dan menuntut tanggapan dari Glazer menjelang akhir pekan ini. Pertama, dengan sukarela dan terbuka, terlibat dan mempromosikan tinjauan sepak bola yang dipimpin oleh penggemar yang diprakarsai oleh pemerintah dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menyeimbangkan kembali struktur kepemilikan saat ini demi kepentingan para pendukung. 2. Segera menunjuk direktur independen ke dewan yang tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan klub sebagai klub sepak bola, bukan pemegang sahamnya. 3. Bekerja sama dengan Manchester United Supporter Trust dan para pendukungnya secara lebih luas untuk menerapkan skema saham yang dapat diakses oleh semua dan yang memiliki hak suara yang sama dengan yang dimiliki oleh keluarga Glazer. Anda harus mendengarkan dan melihat penggemar dan tidak menawarkan perlawanan. Lalu kepemilikan saham keluarga Glazer dikurangi menjadi minoritas atau bahkan dibeli semua. 4. Berkomitmen untuk berkonsultasi penuh dengan pemegang tiket musiman tentang perubahan signifikan apapun untuk masa depan klub kami, termasuk kompetisi tempat kami bermain. Dortmund pangkas harga Jadon Sancho jadi dibeli Man United. Borussia Dortmund dikabarkan siap memangkas harga jual salah satu pemainnya, yakni Jadon Sancho, pada bursa transfer musim panas 2021 ini. Dengan harga jual yang lebih rendah ini, peluang Sancho hijrah ke tim lain pun dinilai makin terbuka lebar, termasuk ke Manchester United. Sebagaimana diwartakan Sportmall Selasa 4 Mei 2021, Dortmund memangkas harga Sancho menjadi 80 juta pound sterling atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Harga ini menurun jauh ketimbang pada musim panas lalu. Diketahui pada bursa transfer musim panas 2020, nama Sancho juga ramai disorot karena dilirik sejumlah klub, termasuk Man United. Tetapi harga yang terlalu tinggi membuat klub-klub akhirnya mundur dengan teratur. Kala itu, winger asal Inggris itu dibanderol seharga 120 juta pounds atau sekira 2,4 triliun rupiah. Dengan harga yang jauh lebih murah saat ini, kepindahan Sancho ke Man United diyakini akan sangat mungkin terjadi. Pemangkasan harga ini dilakukan Dortmund karena pihak klub sangat membutuhkan dana saat ini. Di tengah pandemi virus COVID-19, Dortmund menyadari tak akan bisa mematok harga tinggi untuk menjual pemainnya.
Ketertarikan ini tentu saja muncul karena bakat gemilang yang memang dimiliki sang pemain. Di Dortmund, Sancho total sudah mencetak 46 gol dan 62 assist dari 133 penampilannya di berbagai kompetisi bersama tim utama di Dortmund. Sebanyak 12 gol dan 18 assist diantaranya dicetak pada musim ini. Torehan ini dicatatkan sebanyak 34 pertandingan di berbagai kompetisi musim ini. Sejatinya, kontrak Sancho sendiri baru akan berakhir pada 2023 bersama Dortmund. Tetapi pihak Dortmund tak akan ragu melepasnya jika memang mendapat penawaran yang menarik. Bek timnas Argentina ini masih masuk radar Manchester United. Manchester United nampaknya masih tertarik untuk mendatangkan Facundo Medina. Bek Lens itu dilaporkan akan dikejar setan merah pada musim panas nanti. Nama Medina sempat mencuat masuk daftar transfer Manchester United. Sang bek kabarnya coba didatangkan setan merah dari Lens pada awal tahun kemarin. Namun karena satu dan dua hal, transfer itu tidak terjadi. Sementara rumor ketertarikan MU terhadap pemain timnas Argentina itu turut meredup. Dilansir Calcio Mercato, Manchester United masih tertarik dengan Medina. Mereka kabarnya juga memasukkan sang bek dalam daftar transfer mereka. Laporan itu mengklaim bahwa tim pelatih Manchester United sangat tertarik merekrut Medina. Sang bek dinilai punya potensi yang besar sebagai bek. Masih berusia 21 tahun, ia menunjukkan performa yang tangguh dan agresif di lini pertahanan Lens. Mereka meyakini sang bek bisa jadi bek top di masa depan, sehingga mereka ingin memboyongnya ke Old Trafford. Bek 21 tahun itu tercatat 24 kali membela Lens musim ini. Ia berhasil mencetak 3 gol bagi tim asal Prancis tersebut. Donny van de Beek hanya jadi cadangan di MU. Begini respon bos Ajax. CEO Ajax Amsterdam Edwin van der Sar memberikan respon terkait situasi Donny van de Beek di Manchester United. Van der Sar menilai mantan pemainnya itu tidak beruntung di Old Trafford. Van de Beek resmi menjadi bagian dari Manchester United pada musim panas tahun lalu. Ia ditebus dari Ajax dengan bayaran sebesar 40 juta euro. Musim perdana pemain 23 tahun itu di MU berjalan buruk. Ia masih kesulitan beradaptasi di skuad MU, sehingga ia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Van der Sar mengaku bersimpati dengan situasi mantan pemainnya itu. Ya, tentu saya sedih melihat kondisi Donny saat ini, bukan Van der Sar kepada ESPN. Van der Sar menegaskan bahwa Donny van de Beek bukanlah seorang pemain yang buruk. Ia menyebut gelandang 23 tahun itu memiliki potensi yang besar dan sudah terbukti di Ajax. Donny berada di jalur yang sempurna sebelum bergabung dengan United. Ia menebus tim utama Ajax dari akademi, lalu menjadi starter, memenangkan banyak trofi dan juga tampil apik di level Eropa. Van der Sar menilai bahwa gelandang timnas Belanda itu hanya tidak beruntung di MU. Ia menilai sang gelandang sulit mendapatkan kesempatan bermain karena ketatnya persaingan di lini tengah MU. Stok gelandang Manchester United sangat berlimpah dan mereka jarang terkena cedera. Jadi situasinya cukup sulit untuk Donny, ujarnya.